Selamat siang semuanya. Saya Yohanes Gusrianto. Hari ini ingin menyampaikan pidato dengan 4 metode dan pidato ini yang berjudul lingkungan atau populasi di lingkungan kita. Hadirin yang saya hormati, lingkungan di sekitar kita seharusnya bisa mencerminkan budaya kita yang selalu mengendapkan kenyamanan. Alangkah tidak bijaknya jika lingkungan kita di sekitar kita terlihat tidak enak dipandang dan terasa tidak lagi nyaman. Apalagi sekolah ini menjadi tempat setiap hari kita singgahi untuk menuntut ilmu. Lingkungan sekolah seharusnya selalu terlihat bersih, sejuk, dan menenteramkan sehingga ketika kita belajar kita bisa tidak lagi terganggu dengan ketidaknyamanan akan adanya sampah. Oleh karena itu, saya sebagai bagian dari sekolah ini sangat menginginkan akan terus dijaganya kebersihan lingkungan sekolah yang kita cintai. Setiap sekelas seharusnya sudah memiliki kedisiplinan tersendiri akan pentingnya kebersihan. Setiap siswa yang memiliki jadwal piket sudah sepatutnya mereka selalu datang lebih awal. Sehingga ketika kita pelajaran pertama sudah dimulai, lingkungan kelas kita sudah mulai bersih dan nyaman untuk ditempati. Dan tidak lupalah kita semua sebagai siswa seharusnya selalu sadar adanya tong sampah bukanlah tanpa tujuan. Disediakannya tong sampah pasti selalu beralasan, yaitu agar kita selalu buang sampah pada tempatnya. Sehingga sekolah kita tidak seperti lapangan sepak bola yang habis digunakan sebagai konser. Adanya banyak sampah dan tidak sedap dipandang mata. Akhirnya, seperti hal yang diajarkan oleh agama, bahwa kebersihan sebagian dari iman. Meski konteks ajaran tersebut tidak hanya mencerminkan kebersihan jasmani, tetapi juga mencerminkan kebersihan rohani. Setidaknya adanya adalah kesadaran kita semua yang akan kebersihan lingkungan sekolah. Semoga saja kita menjadi salah satu bagian dari menjadikan sekolah kita tempat yang membawa kita terus menjaga keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada waktu ini untuk menyampaikan sepatah dua kata pidato ini. Jika ada salah kata, semoga bisa dimaafkan. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, lingkungan merupakan tempat hidup bagi semua makhluk hidup. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian lingkungan kita agar kita dapat hidup dengan nyaman. Salah satu menjaga kebersihan dan kelestarian kita dapat dimulai dengan hal-hal yang kecil, tetapi terkadang sangat sulit. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Yang Atas, yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga bisa berkumpul dalam keadaan yang pada sehat hari ini. Hadirin yang saya hormati, pidato yang saya sampaikan kali ini menerapkan menjaga kebersihan. Orang yang bersih dan suka membersihkan segala sesuatu yang padanya. Jadi marilah kita mulai menjaga kebersihan demi menciptakan keselamatan dan kebaikan untuk diri kita maupun orang lain. Hadirin sekalian, jika kita menjaga kebersihan lalu ditiru oleh anak-anak kita dan orang-orang terdekat kita, maka kita pun mendapat manfaatnya. Oleh karena itu, kita ajarkan sedini mungkin terhadap anak-anak kita tentang pentingnya
menjaga kebersihan agar kelak mereka menjadi anak yang sehat, cerdas, dan suka berbuat baik. Dengan mengajarkan kebersihan kepada anak-anak, diharapkan mereka bisa mandiri dan terbiasa dengan hal-hal yang sulit untuk diselesaikan, seperti kita ketahui masa sekarang masih bisa orang-orang yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan dan membiarkan menjadi kotor. Hadirin yang bahagia, demikianlah pidato singkat ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat siang para hadirin yang saya hormati. Hari ini saya ingin menyampaikan pidato yang berjudul lingkungan dan kesadaran kita untuk menjaga lingkungan kita. Hadirin semuanya, pentingnya kita menjaga lingkungan kita. Dengan hal kecil pun kita bisa melihat seberapa dampaknya kepada lingkungan kita. Dan hari ini saya ingin memberikan contoh kepada hadirin semua tentang hal kecil pun bisa membuat hal perubahan yang besar dengan adanya menjaga lingkungan, yaitu seperti membuang tong sampah, membuang sampah pada tempatnya, dan membersihkan lingkungan kita atau seperti halaman kita, dan salah satunya adalah selokan yang menjadi pusat virus bagi lingkungan kita. Dan hal ini hal yang kita lakukan adalah hal kecil pun bisa membuat perubahan yang besar bagi lingkungan kita. Jika kita melakukan ini dengan sendiri, pastinya orang melihat kita dan mereka pun bisa meniru apa yang kita lakukan. Itu sebagai contoh besar bagi lingkungan kita. Dan saya ingin memberikan contoh kepada kalian tentang pentingnya untuk menjaga lingkungan ini, karena hal ini bisa meneruskan kepada anak-anak kita yang akan meniru apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat saat ini. Mereka pasti akan meniru dengan melihat. Ini sangat menjadi perubahan besar untuk kita, untuk menjaga lingkungan kita dan populasi saat ini. Karena populasi saat ini sangat mencerminkan buruk bagi rakyat Jakarta. Karena banyaknya populasi yang tercemar untuk saat ini, seperti knalpot yang pastinya kotor selalu dipakai, akan tetapi itu menyebarkan populasi yang sangat buruk ya. Dan saya melihat kita harus kesadaran sendiri untuk melakukan sendiri, membuat perubahan ini. Saya yakin kalian pasti bisa, dan ini pun masih mencerminkan perubahan besar untuk kita semua. Terima kasih.